Tes tes, masuk nggak suaranya? Tes tes 1 2. Mic-nya nggak ada nih? Ya kan? Ada yang lupa kan? Mana? Ini ya? Tolong. Dah. Tes 1 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan bab syartis sabi', bab syarat ketujuh dari kalimat la ilaha illallah. Apa itu syarat ketujuh diterimanya kalimat la ilaha illallah? Qala al-muallif, berkata penulis di sini, wa huwal mahabbatu wa didduhu al-bughdhu wal kurhu. Yaitu al-mahabbah, cinta, lawannya adalah al-bughdhu, kebencian yang sangat mendalam dan menetap, wal kurhu, ketidaksukaan. Jadi kalau kalimat al-bughdhu itu kebencian yang menetap permanen. Kalau disebut al-kurhu, kebencian tapi tidak permanen. Itu dalam bahasa Arab. Sama-sama artinya benci, al-bughdhu wal kurhu. Di sini ada beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis kitab ini tentang kalimat mahabbah, yaitu al-mahabbah, cinta, merupakan syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang paling tinggi cintanya, paling kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia agar cinta yang tertinggi itu hanya kepada Allah. Selain daripada ayat ini sebagai dalil bahwa cinta itu adalah syarat daripada la ilaha illallah. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-Maidah ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal kafirin wa a'izzatin 'alal mu'minin wa a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim." Ayat yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, "Man yartadda minkum an dinihi," barang siapa yang dia murtad atau pindah atau keluar dari agama, yaitu agamanya Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan suatu kaum yuhibbuhum, yang Allah cinta kaum tersebut, yuhibbunahum, dan kaum itu juga mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, berkasih sayang kepada sesama mukmin, a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka sikapnya keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah, mereka tidak takut dengan celaan orang-orang pencelah.
Demikianlah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala wasi', maha luas, ya, alim, maha mengetahui. Nah, dalil yang kedua ini yang menunjukkan, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada saling mencintai antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Yuhibbuhum yuhibbunahum. Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Maka ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, maka ini menunjukkan bahwa mahabbah, cinta, merupakan ciri pokok keimanan. Selain dia merupakan dasar syarat la ilaha illallah. Jadi ciri-ciri pokok keimanan, dia punya mahabbah. Ya, antara dia dan Allah saling mencintai. Kalau cinta sebelah pihak, bertepuk sebelah tangan. Tetapi Allah cinta kepada dia, dia juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam surah At-Taubah ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'akum wa abna'akum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kazadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah katakan, wahai, katakanlah Muhammad kepada mereka, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, istri kalian, harta yang telah kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, kemudian tempat tinggal yang kalian sangat menyukainya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah. Fatarabbas, tunggu, kata Allah. Fatarabbasu, kalian tunggu hatta ya'tiyallah, sampai datang keputusan Allah kepada kalian. Wallah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kaum yang fasik. Nah, di dalam surah Al-Taubah ayat 24, di sini Allah mengancam. Ya, Allah mengancam orang yang lebih mencintai hartanya, lebih mencintai keluarganya, atau lebih mencintai dunia daripada cintanya terhadap Allah dan Rasulnya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka fatarabbas, tunggu saja kata Allah atas keputusan Allah kepada orang yang seperti ini, dan ditutup dengan ayat di lafaz selanjutnya, wallah la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini jelas ya, tentang perintah cinta itu harus paling tertinggi untuk Allah, kemudian Rasulnya. Tidak boleh harta, keluarga lebih dia cintai, atau dunia lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ayat ini sebagai bentuk dalil bahwa mahabbah atau cinta syarat daripada la ilaha illallah. Itu 3 ayat di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat hadis Nabi SAW. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara kalau ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman, kata Rasulullah. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya paling dia cintai daripada selain. Nah, itu pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a
la yuhibbuhu illa lillah. Ia mencintai seseorang dan tidaklah ia mencintai karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakraha ayyaqdhifa finnar. Yang ketiga, dia benci kalau kembali lagi pada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari kekafiran. Sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan lagi ke dalam neraka yang sebelumnya dia sudah diselamatkan. Nah, ini tiga hal. Kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa faedah dari hadis ini? Faedah dari hadis ini, ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kalimat la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya dasar mahabbah. Artinya, seorang mengucapkan la ilaha illallah didasari dengan mahabbah, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucapkan. Bukan hanya sekedar kalimat itu diucapkan mengakui bahwasanya Allah yang satu-satunya disembah. Tetapi dia juga harus menjadikan Allah satu-satunya yang paling dia cintai, paling dia agungkan, paling menjadi tujuan seluruh kehidupannya. Nah, ini yang disebut dengan cinta. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anuhu wa wallahi ma 'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan kalian melaknat dia, jangan kalian melaknat dia. Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, di sini apa? Ya, cinta itu adalah bagian daripada kesempurnaan iman, dan sekaligus cinta itu dasar syarat daripada la ilaha illallah. Kemudian kita lihat selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Rasulullah bilang, seorang di antara kalian tidak beriman atau tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian menjadikan aku, kata Nabi, orang yang paling kalian cintai daripada orang tua kalian, daripada anak kalian, daripada semua manusia. Baru kalian betul-betul beriman, sempurna iman kalian. Kalau kalian itu menjadikan aku, kata Rasulullah, orang yang paling kalian cintai daripada orang tua, anak, dan seluruh manusia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la ya'tiyanna ala ahadikum zaman bi ayyurani ahabba ilaihi min ayyakuna lahu mislu ahlihi wa malihi. Ya. Apa kata Nabi? Akan datang suatu waktu yang menimpa kalian apabila dia melihat aku, kata Rasulullah, maka dia menjadi orang yang paling mencintai aku daripada harta, daripada keluarganya sendiri, kata Rasulullah SAW. Nah, itu hadis Nabi. Sekarang kita lihat bagaimana perkataan para salafus saleh. Muhammad bin Sirin berkata, qultu li Ubaidah ibnu Amr as-Salmani muhdaramu. Jadi Ibnu Sirin berkata, aku bertanya kepada Ubaidah bin Amr as-Salmani, karena beliau ini hidup di zaman jahiliyah dan di zaman Islam. Kedua-duanya dia
hidup. Jadi aku bertanya kepada Ubaidah bin Amr, indana min sya'rin nabi asbahnahu min kibali Anasin atau min kibali ahli Anas. Wahai Ubaidah, kata Ibnu Sirin, kami mendapatkan satu lembar rambut Rasulullah dari Anas bin Malik atau keluarga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Ubaidah Ibnu Amr As-Salmani dia mengatakan, li antamuna indi sya'ratan minhu ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Seandainya aku memiliki satu lembar rambut Nabi, aku lebih cinta daripada dunia dan seisi. Subhanallah, itu rasa cinta mereka terhadap Nabi, bukan rambutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang kedudukan cinta. Wa an Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhu bi yadi Umar ibn al-Khattab. Abdullah bin Hisham berkata, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sedang menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar, maka Umar mengucapkan satu kalimat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada semua manusia kecuali diriku, kata Umar bin Khattab. Tahu apa jawaban Rasulullah SAW? Faqala Nabi SAW, la, tidak, kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, hatta akuna ahabba ilaika minan nafsika, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Itu ya. Apa jawaban Umar bin Khattab? Faqala lahu Umar, maka Umar bin Khattab menjawab, fa innahu al-an, maka sesungguhnya sekarang ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, la anta ahabba ilayya min nafsi, engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada diriku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-an ya Umar, sekarang sempurna iman. Ya, baru sempurna iman. Subhanallah. Nah, sekarang kita itu perkataan para tabi'in. Sekarang kita lihat Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa aslul mahabbati wa ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala wa laha aslani. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dasar cinta adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, jadi kadar cinta kita tinggi, sedang, rendah, sedang, tinggi, itu tergantung ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah. Sejauh itulah cinta kita, dan sekaligus dasar dari mahabbah itu memang mengenal Allah. Ya, kenal dengan Allah, maka dia cinta. Kalau kita kenal terhadap keluarga kita, istri kita, anak kita, cinta nggak sama istri dan anaknya? Cinta kan? Karena kamu kenal dengan istri dan anakmu. Sama dasar daripada cinta kepada Allah, sejauh mana antum ma'rifatullah, antum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dasar cinta itu ada dua, kata Ibnu Taimiyah. Ahaduhuma, satu, kata beliau, walladzi yuqalu lahu mahabbatul ammati li ajli ihsanihi ila ibadihi, wa hadhihi mahabbatu ala hadzal asli la yunkiruha ahadun, fa innal quluba majbulatu ala hubbi man ahsana ilaiha yubghidu man asaa ilaiha, wallahu subhanahu wa ta'ala huwal mun'imul muhsinu ila 'abdihi bil haqiqati, fa innahul mutafaddilu bi jami'in ni'am,
wa in jarat biwasitatin id huwa muyassarul wasa'id wa musabbabul asbab. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Yang pertama, yang namanya dasar cinta itu adalah seperti yang diucapkan seseorang, yaitu rasa cinta orang awam. Nah, ya. Rasa cinta orang awam itu berarti kebanyakan manusia itu rasa cintanya begitu. Dasar rasa cintanya apa? Ya, karena dia tahu bahwasanya Allah berbuat baik kepada dia. Nah, dengan rasa cinta inilah tidak ada seorang pun yang akan mengingkarinya. Karena yang namanya hati itu diciptakan secara fitrah. Dia akan mencintai siapa saja yang mencintai dirinya. Kan gitu. Dia akan membenci siapa saja yang akan berbuat buruk kepadanya. Betul nggak? Itu secara fitrah. Manusia diciptakan demikian. Antum akan berbuat baik sama orang yang baik sama antum. Antum pasti akan tidak suka sama orang yang berbuat buruk sama antum. Karena itu fitrah manusia diciptakan. Jadi cara supaya orang baik sama kita, kalau kita berbuat baik sama dia, dia pasti baik sama kita. Itu fitrah manusia. Sama halnya fitrah manusia itu tidak senang. Ya, kalau dia diperlakukan jahat, dia akan berbuat buruk, dia akan membenci, dia tidak akan suka kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Nah, ini fitrah umum, rasa cinta orang awam kepada Allah karena sebatas pengetahuan dia terhadap Allah bahwa Allah telah berbuat baik kepada dia, kan gitu. Maka rasa cinta yang umum ini tidak ada satupun yang mengingkarinya, karena Allah Subhanahu Wa Taala sang zat pemberi nikmat dan berbuat baik kepada hambanya secara hakikat. Nah, karena dialah yang memberi karunia seluruh nikmat. Walaupun nikmat itu terjadi melalui perantara yang sampai jatuh kepada manusia, tetapi ingat, dialah yang memberikan kemudahan perantara nikmat itu sampai kepada hambanya. Dialah Allah yang menjadikan sebab-sebab nikmat itu diperoleh seorang hamba. Nah, ini jenis dasar mahabbah yang pertama. Wal asl tsani, adapun dasar mahabbah yang kedua, huwa mahabbatuhu lima huwa lahu ahlun. Yani ya, mencintai Allah dikarenakan memang Allah itu layak untuk dicintai. Wa hadza hubbu, dan ini adalah cinta man arafa min Allah min asma yastahiqu ayyuhibba li ajlih. Ini adalah cinta dari orang-orang yang dia mengenal Allah sehingga Allah berhak untuk dicintai karena memang dia kenal dengan Allah. Wa ma min wajhi minal wujuh allati yu'rafu Allah biha mimma dallat alaihi asma'uhu wa sifatuhu illa wa huwa yastahiqqul mahabbatal kamilata min dhalikal wajhi hatta jami' maf'ulatihi it kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu ni'matin minhu adlun. Nah, tidak ada satu sisi pun ya yang dengan sisi itu, jadi gini, tidak ada satu sisi pun yang ditunjukkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dengannya Allah bisa dikenal, diketahui, kecuali setiap manusia akan tahu bahwa Allah lah yang berhak mendapatkan cinta yang sempurna dari sisi-sisi yang diketahui tersebut. Hingga semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah harus dicintai dengan sempurna. Oleh karena itu, ya, segala nikmat dari Allah itu karunia, harus dicintai. Bahkan, ya, segala bentuk hukuman yang datang dari Allah adalah keadilan. Betul nggak? Adalah keadilan. Oleh karena itu istahaqqa ayyakuna mahmudan, sehingga Allah itu berhak dia untuk dipuji ala kulli hal,
dalam segala keadaan. Wa yastahiqqu an yuhmad 'ala as-sarra' wad-dharra. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Hamba itu senang maupun susah layak untuk dipuji. Wa hadza a'la wa akmal wa hadza hubbul khassah. Nah, kalau kondisi yang seperti ini adalah kedudukan cinta yang tinggi, sempurna, dan cinta ini cinta orang yang khusus, orang yang betul-betul beriman, yang tinggi. Inilah dasar kadar cinta antara orang awam yang umum dengan orang yang khusus. Yang umum, ya, dia hanya mengetahui Allah sekadar kemampuannya, bahwa Allah itu mau berbuat baik kepada dia, maka dia akan cinta secara umum. Yang kedua, beda. Ya, dia mencintai Allah karena memang Allah layak untuk dicintai. Kenapa? Dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Dari apa dia mengenal Allah? Dari nama, sifatnya, perbuatannya, ciptaannya. Ya, sehingga Allah berhak untuk mendapatkan cinta yang sempurna. Apakah itu dilihat dari nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga sampai-sampai segala nikmat dari Allah karunia. Bahkan hukuman yang datang dari Allah, seorang hamba mengatakan keadilan. Betul nggak? Berani untuk mengatakan hukum Allah tidak adil? Berani nggak? Nggak berani. Dan di situ menunjukkan kecintaan kita kepada Allah sempurna. Setiap hukuman syariat yang bersumber dari Allah, kita katakan keadilan, adil. Sehingga kalau sudah sampai taraf seperti ini, maka Allah itu harus dicintai secara sempurna dalam segala keadaannya. Ya, mau dalam keadaan seorang hamba itu senang maupun dalam keadaan susah, dia cinta sempurna kepada Allah. Nah, inilah derajat orang yang paling tinggi, paling sempurna. Ini orang yang khusus, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau, jilid 10 halaman 700 halaman 83 sampai dengan 85. Kemudian selanjutnya, waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengatakan, fal qalbu la yaslu wa la yuflihu wa la yaltadhu wa la yusirru wa la yaqibu wa la yaskunu wa la yatma'innu illa bi ibadati rabbih wa hubbihi wal inabatu ilaihi. Nah, ini penting ya. Hati seorang hamba itu tak akan pernah jadi baik. Tidak akan pernah beruntung hati seseorang. Tidak akan dia pernah merasakan kenikmatan. Hati seorang itu tidak akan pernah bergembira. Hati seseorang itu tidak akan pernah tentram, tenang. Sampai dia beribadah kepada Allah. Sampai dia mencintai Allah, sampai dia kembali kepada Allah. Walau hasada lahu kullu ma yaltazzu bihi minal makhluqati la yatma'in wa lam yaskun. Seandainya, ini kata Ibnu Taimiyah, seandainya apabila seseorang dia memperoleh segala banyak kenikmatan dari makhluk, dia tidak akan merasa tentram. Dia tidak akan pernah merasa tenang. Tetap antum dapat duit banyak, dapat istri cantik, dapat kekayaan yang banyak, ketentraman itu tidak akan membuat hakiki, ketentraman yang hakiki. Kenapa? Fihi faqrun zatiyun ila rabbih wa min haitsu huwa ma'buduhu wa mahbubuhu wa matlubuhu. Karena hati itu membutuhkan membutuhkan kenikmatan, kelezatan yang hakiki. Pada dasarnya jiwa dan hati manusia itu sesuatu yang melekat. Secara hakikat itu dia melekat apa? Membutuhkan Allah. Nah, itu hati manusia membutuhkan Allah. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa Allah adalah sesembahannya,
Allah yang sangat dia cintai, Allah yang menjadi tujuan hidupnya. Nah, dengan hal tersebut, apabila hati seseorang, kalau dia membutuhkan secara hakiki, melekat, jiwanya membutuhkan Allah, apakah itu Allah itu sesembahannya, sesuatu yang sangat dia cintai, sesuatu yang menjadi tujuan hidup. Nah, dengan hal tersebut, baru jiwanya mendapatkan kebahagiaan, wal farahu, was surur, dan kebahagiaan yang hakiki, wal lazzatu wan ni'mah, dia mendapatkan kelezatan, kenikmatan, wasukun, ketenangan, watuma'ninah, ketentraman. Nah, tetapi kata Syekh di sini, wahada la yahsulu lahu illa bi'inatillah lahu. Tetapi ini tidak akan pernah dia dapatkan kecuali dengan pertolongan Allah. Bagaimana mungkin, bagaimanapun caranya antum berusaha, tetapi Allah tidak akan tolong, tidak akan dia dapatkan kebahagiaan hatinya. Ya. Artinya apa? Ini tidak akan diperoleh seseorang. Apanya? Kebahagiaan yang hakikat tadi itu. Bagaimana kenikmatan dan seterusnya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La yaqdur ala tahsili dzalika lahu illallah. Karena seseorang itu tidak akan bisa hatinya memperoleh kebahagiaan yang tadi disebutkan kecuali ya dengan pertolongan Allah. Fahuwa daiman muftaqiran ila haqiqati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena seorang hamba hatinya senantiasa dia butuh dengan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu ya, hati seorang hamba melekat, sangat butuh dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Nah, fa innahu, kata Syekhul Islam, law u'ina ala husuli ma yuhibbu wa yatlubuhu wa yashtahihi wa yuriduhu walam yahsul lahu ibadata lillah bihaitsu yakunu huwa ghayata muradihi wa nihayata maqsudihi wa huwa al-mahbubu lahu bil qasdil awwal wa kullu ma siwahu inna ma yuhibbuhu li ajlihi. Nah, apa kata Syekh Islam? Seandainya apabila seseorang itu ditolong untuk mendapatkan apa yang dia cintai, apa yang dia suka, apa yang menjadi hasratnya, seandainya ya, apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak mendapatkan ibadah kepada Allah dari sisi bahwa Allah lah satu-satu tujuannya, Allah lah satu-satu puncak maksudnya, Allah lah satu-satu yang menjadi tujuan, yang menjadi cintanya. Ya. Kalau dia tidak mendapatkan itu, ya, maka apa? Wa kullu masiwahu innama yuhibbuhu li ajlina. Ini penting. Adapun selain Allah, maka seorang mencintainya itu karena Allah. Nah gitu, paham gak? Antum punya istri cantik, antum punya anak banyak, antum punya harta banyak, tapi itu bukan tujuan antum. Bukan. Antum memiliki itu li'ajlihi. Kalau antum tujuannya itu, maka ada sesuatu selain Allah yang antum cari. Tetapi kalau itu hanya sebagai sesuatu yang antum dapat karena Allah, masih dalam koridor mencintai, mendapatkan sesuatu yang antum inginkan, yang antum kehendaki, li'ajlihi, karena Allah. Nah, di sini Syekh Islam mengatakan, la yuhibbu syai'an lidzatihi illallah. Nah, ini penting ya. Seorang itu tidak akan mencintai sesuatu karena zat. Dia tidak mencintai sesuatu karena zat itu. Illallah, kecuali mencintai zat itu karena Allah. Ya. Famata lam yahsul lahu hada. Kapan saja seseorang tidak sampai pada derajat ini, lam yakun qad haqqaqa haqiqata la ilaha illallah, berarti dia belum merealisasikan
hakikat la ilaha illallah. Wala haqqaqat tauhida wal ubudiyyata wal mahabbata. Berarti dia juga belum merealisasikan hakikat tauhid, penghambaan, cinta. Wa kana fihi minan naqsi wal 'aib bal minal alam wal husrah wal adzabi bihasabi dzalik. Bahkan di dalam hatinya terdapat kekurangan. Dalam hatinya terdapat aib, dalam hatinya terdapat sakit, di dalam hatinya terdapat sesuatu penyesalan. Bahkan dengan hal tersebut dia akan disiksa, mendapatkan azab berdasarkan kadar tidak terwujudnya cinta tadi, tujuan yang menjadi cita-cita. Antum menikah karena Allah, antum belajar karena Allah, antum memiliki sesuatu karena Allah. Nah, baik, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan cinta. Kemudian waqala, masih lagi berkata Ibnu Taimiyah, fala budda likulli 'abdin min muradin mahbubin huwa muntaha hubbihi wa iradatihi. Tentu setiap orang itu pasti memiliki yang menjadi tujuannya. Jadi setiap orang itu pasti ingin memiliki kan apa yang menjadi tujuannya, sekaligus apa yang dia sukai, apa yang dia cintai. Kan begitu. Artinya muntaha hubbihi, puncak dari cinta dan yang dia inginkan. Kan begitu. Faman lam yakunillaha ma'budahu wa muntaha hubbihi wa iradatihi bal istakbara an dzalik fala budda ay yakuna lahu muradun mahbubun yasta'biduhu ghairullah fayakunu 'abdan lidzalikal muradil mahbub. Fayakunu 'abdan lidzalikal murad al mahbub. Jadi siapa saja yang dia tidak menjadikan Allah sebagai sesembahan dan puncak dari cintanya dan menjadi puncak dari tujuannya, bahkan dia sombong terhadap hal tersebut, maka tentulah dia tidak menjadikan apa yang dia inginkan, apa yang dia cintai. Pasti, maksudnya gini, pasti ada sesuatu selain Allah yang dia inginkan, yang dia cintai, yang telah menguasai hatinya. Nah, gitu. Jadi gini, apabila seorang itu kan setiap manusia pasti dia punya keinginan kan, yang menjadi tujuannya. Kemudian mempunyai keinginan apa yang dia cintai, kan gitu. Terus puncak dari apa yang dia cintai, puncak dari apa yang dia kehendaki, itulah yang akan dia raih. Betul nggak, Asep? Usaha puncaknya apa? Dia pasti ingin tuju sesuatu yang dia tinggi. Yang paling tinggi dia mau jadi apa dari usaha. Seterusnya pasti ada, berhasil dan seterusnya. Nah, faman lam yakun, barang siapa yang tidak menjadikan Allah sesembahannya, tidak menjadikan puncak apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi yang ia cintai, bal istakbar, bahkan dia sombong. Fala budda ayyakuna lahu murad, pasti ada tujuan dan keinginan dan cinta selain Allah yang telah menguasai hatinya. Paham enggak? Yang telah menguasai hatinya. Pasti. Nah, fayakunu 'abdan lidzalikal muradul maut. Pada saat itulah dia telah menjadikan hamba dari tujuan dan apa yang dia inginkan tadi. Menjadi hamba apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi yang dia cintai. Itu pada akhirnya. Nah, apa kata Syekh? Immal mal. Apakah itu harta? Wa immal jah. Apakah itu kedudukan? Wa immas suwa. Apakah itu anak bentuk rupa yang tampan?
Nah ya, ini penting ini. Jadi antum bisa ukur nih kalimat Syekh. Kalau kita pastikan menginginkan sesuatu yang kita inginkan menjadi puncak tujuan kita. Betul gak Pak? Pasti kita ingin memiliki sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai. Dan itulah, apalagi sesuatu itu adalah puncak yang dia sukai, puncak yang menjadi tujuannya. Nah, kalau tujuan itu dia tidak menjadikan Allah sesembahannya, tidak menjadikan puncak cintanya, tidak menjadikan puncak keinginannya yaitu Allah, bahkan dia sombong, berarti apa? Ada tujuan dan cinta lain selain Allah yang telah menguasai hatinya. Nah pada saat itu fayakunu abdan lidzalikal muradan mahbubah. Pada saat itulah dia sudah menjadi hamba, menjadi penghamba yang menjadi tujuannya dan yang menjadi yang dia kejar, yang dia cintai. Apakah itu harta? Apakah itu harta? Apakah itu kedudukan? Apakah itu aswa? Rupa yang indah, kecantikan dan seterusnya. Wa imma ataupun ma yattakhidhuhu ilahan min dunillah, atau dia telah menjadikan ilah selain Allah, seperti dia jadikan matahari sebagai ilah, wal qamar bulan, wal kawakib bintang-bintang, wal ausan yaitu berhala, wal quburil anbiya kubur para nabi, wassalihin kubur orang-orang saleh, aul minal malaika wal anbiya atau jadikan malaikat dan para nabi, allazi yattakhidhum arbaban yang menjadikan ilah-ilah selain Allah, au ghairi dzalik atau selain itu mimma ubida min dunillah, apa yang disembah selain Allah. Terus berkata lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qal walan yastaghniyal qalbu an jami'il makhluqat illa bi ayyakuna Allah huwa maulahu alladzi la ya'budu illa iyyahu. Hati ini tidak akan pernah merasa cukup dengan seluruh makhluk sampai dia menjadikan Allah itu sebagai pelindungnya, di mana dialah Allah zat yang seorang tidak beribadah hanya kepadanya. Wala yasta'inu illa bih, di mana seorang hamba tidak memohon pertolongan kecuali kepadanya. Wala yatawakkalu illa alaihi, di mana seorang itu tidak bertawakal hanya kepadanya. Wala yafrahu illa bima yuhibbuhu, dan di mana seorang hamba itu tidak bergembira kecuali dengan apa yang Allah cinta dengan sesuatu tersebut dan Allah ridho terhadap sesuatu tersebut. Wala yakrahu illa ma yubghiduhu rabb, tidaklah seorang hamba itu membenci sesuatu apa yang Allah benci. Wa yakrahu, dan wala yuwali illa man walahu Allah, dan tidaklah seorang itu berloyalitas kepada orang lain kecuali Allah berloyalitas kepadanya. Wala yu'adi ila man adahu Allah, dan tidaklah seorang itu membenci, memusuhi seseorang kecuali Allah memusuhi dan membencinya. Wala yuhibbu illa lillah, dan tidaklah dia mencinta kecuali karena Allah. Wala yubghidu syai'an illa lillah, tidaklah dia membenci karena Allah. Wala yu'ti, dan tidaklah dia memberi illa lillah kecuali karena Allah. Wala yamna'u illa lillah, tidaklah menahan kecuali karena Allah. Misalkan kita habis pengajian, misalkan ada muhsinin yang senantiasa memberikan makanan ringan atau minuman. Nah, kalau dia melakukan illa lillah, nah itulah cinta yang benar. Jangan sampai hal itu niatnya misalkan karena A, B, C, dunia dan lainnya atau selain Allah. Jangan. Tetapi illa lillah, karena Allah. Jadi jangan menjadi tujuan sesuatu, mencintai sesuatu karena zatnya, tetapi karena Allah. Diajlihi billah, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, inti yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya ringkas ya, bahwa al-mahabbah, cinta, ini saya simpulkan ya, adalah syarat la ilaha illallah.
Kenapa? Karena kalimat tauhid itu menuntut agar Allah menjadi zat yang paling dia cintai. Betul? Zat yang paling dia cintai. Sehingga kalau sudah Allah menjadi zat yang paling dia cintai, sehingga apa konsekuensinya? Semua ibadah, semua ketaatan, semua ketundukan, semua loyalitas, semua tujuan hidup dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia membenci tauhid, tapi dia menghalangi dakwah tauhid, tapi dia tidak senang dengan dai-dai tauhid, atau menjadikan selain Allah sebagai kecintaan yang tertinggi, yang mengalahkan kecintaannya kepada Allah, berarti apa? Dia belum merealisasikan syarat mahabbah dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya. Ini ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan. Berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, man lam yuhibbat tauhid lam yakuni muwahhidan. Siapa saja yang tidak cinta dengan tauhid, maka dia bukan seorang muwahhid. Kenapa? Di annahu huwad dinul ladzi radiyahu Allah taala li ibadihi. Karena tauhid itu adalah agama yang Allah ridho dengannya untuk hambanya. Kama qala raditu lakumul Islam madinah, sebagaimana Allah berfirman, aku telah ridhoi Islam sebagai agama. Berarti aku ridhoi tauhid itu sebagai agama kalian. Ya. Falau radiya bima radiya bihillah wa amila bihi la ahabbahu. Barang siapa yang dia ridho apa yang Allah ridhoi dan mengamalkannya, maka Allah pasti cinta kepadanya. Wala budda minal mahabbah. Tentu harus ada dasar mahabbah dalam keimanan, dalam kalimat tauhid, dalam la ilaha illallah. Li'adami husulil Islam di dunia. Dan dasar Islam itu tidak akan ada tanpa al-mahabbah. Dasar tauhid itu tidak ada kecuali harus ada yang namanya mahabbah. Fala islama illa bimahabbati tauhid. Tidak ada keislaman, tidak ada nilai Islam itu tanpa mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, qala al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, fa'arrafa al-ibadata bit-tauhidil mahabbah ma'a khudu'il qalbi wal jawarih. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan dia mendefinisikan ibadah. Apa itu ibadah? Bit-tauhidil mahabbah, dengan memurnikan cinta disertai dengan ketundukan. Hati diikuti dengan anggota tubuh. Nah itu. Jadi definisi ibadah itu adalah bitauhidil mahabbah. Memurnikan, mentauhidkan, artinya mengesahkan cintanya disertai dengan ketundukan hati dan diikuti dengan gerakan anggota tubuh. Faman ahabba syai'an wa khada'a lahu faqad ta'abbada qalbuhu lahu. Jadi siapa saja mencintai sesuatu lalu dia tunduk dengan sesuatu itu, maka hatinya sudah beribadah kepada sesuatu. Fala yakunul mahabbatul munfaridatu 'anil khudu'i ibadatan. Jadi cinta yang berdiri sendiri tanpa disertai dengan ketundukan itu bukan ibadah. Saya ulangi ya. Cinta yang berdiri sendiri tanpa diikuti dengan ketundukan setelahnya itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah.
Walal khudu'u bila mahabbatin ibadatan. Sama. Ketundukan tanpa dasar cinta itu juga bukan ibadah. Ya. Fal mahabbatu wal khudu' ruknanin li ibadati. Cinta itu harus cinta dan ketundukan ini dua rukun dalam ibadah. Cinta dan ketundukan adalah dua rukun dalam ibadah. Bal yajibu ayyakuna Allah ahabba ilal abdi min kulli syai' wa ayyakuna a'zama indahu min kulli syai'. Bahkan cinta itu harus, ya, cinta kepada Allah harus dia lakukan daripada segala sesuatu. Bal la yastahiqqul mahabbatal kamilata wa dhullat tamma illa lillahi subhanahu. Jadi mencintai Allah secara sempurna, ketundukan kepada Allah secara sempurna itu hanya milik Allah. Tidak bisa selainnya. Jadi cinta yang sempurna disertai ketundukan yang sempurna itu hanya milik Allah. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah azan, kita akan sambung insyaallah pada pertemuan di besok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.